Akan polisi ada di Cina Tiongkok ya, terus ada bahasa Jawa yang mesti aku orang Banyuwangi. Bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Jawa. Kenapa? Kenapa saya? Ada kakakku yang mau daftar ke Hong Kong, gimana prosesnya, Miss? Oke, kakakmu udah belum? Belum. Oke, umur berapa? Sekitar 40 kayaknya, Miss. Waduh, kalau non umur 40 ke Hongkong nggak bisa, Mbak. DPT ku sekarang nerima 36 itu 38 paling tua. Kalau dulu kan biasanya kan umurnya dimudahkan, sekarang nggak bisa ya, Miss? Oh ya nggak bisa no, itu pemalsuan data, ini penjara zaman Bian kan masih belum undang-undang apa-apa itu, ya jangan itu namanya, waduh sengsara ini nggak boleh. Gitu. Terus gimana, Miss? Caranya gimana, Miss? Waduh saya nggak ada cara Mbak, apalagi kalau sudah 40, lah kenapa kok baru sekarang mau keluar negeri, apalagi masih belum ya, di tempat saya nggak bisa soalnya. Kemarin umur 39 itu terus nunggu majikan sampai setahun lebih, wongnya gak kanti, ngamuk-ngamuk, aduh malah jadi masalah. Jadi intinya adalah yo lek dia sudah no enak lah, kurung yo kagel Mbak PT ini Mbak. Jadi nggak bisa memasukkan dokumen Mbak, nggak berani Mbak. Itu kan dulu mungkin ya, dulu kan aku waktu ke Hongkong itu banyak, soalnya dulu kan aku waktu di Hongkong tuh keluar SMP juga dipalsukan, masih dulu, tapi dulu udah tamat zaman nggak enak wis, tapi sekarang mungkin ya lain ya. Ya karena itulah banyaknya kasus-kasus itu, karena belum waktunya bekerja, sudah bekerja, itu kan banyak sekali terus kasus-kasus bermunculan itu Mbak. Maka dari itu mungkin pemerintah mulai antisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ya sekarang ya dipersulit lah sekarang, kasaran orang ngomong kan seperti itu. Ini berarti mau kemana-mana nggak bisa dong Miss kalau umur segitu Miss? Ya setahu saya sih nggak bisa. Kenapa sudah umur segitu ya kerja di Indonesia saja lah. Posisi ya bingungnya sekarang Miss, kayak masalah ya ekonomi, mungkin anak juga pengen sekolah, terus kayak gitu lah Miss. Kalau dulu kan ya nggak tahu Miss ya. Oke siap. Dan kenapa sih PT nggak mau nerima? Yuk biasanya kan lah umur sakmono kan wis ngengkelan gitu loh. Otomatis banyak majikan yang juga, kenapa sih kalau di umur tua itu banyak majikan yang nggak begitu suka, karena biasanya kan mereka punya opini sendiri. dari umur, terus kesehatan juga nih, benar nggak? Jadi dari kesehatan juga kan berpengaruh. Sebenarnya memang kalau dilihat umur kan tua ya Miss, kayak tapi fit wajah itu kan nggak kelihatan kayak umur segitu loh Miss ya, tapi nggak bisa ya tetepannya, kayak mungkin kelihatan muda gitu juga nggak bisa. Miss Yuni juga kelihatan muda kadang-kadang sayang, tapi kan tetap kelihatannya muda tapi kan tua, tidak bisa juga di umur dikatakan umurnya itu palsu atau apa, kan nggak bisa juga, benar nggak sih? Ya umurnya segitu masa tate di nomor ya? Itu ya Miss ya. Kenapa? Aku bilang gini, coba aku tanyakan sama Miss Yuni, soalnya kan aman, kalau di sini kan aman, PT-nya resmi gitu loh Miss ya. Aku tanyakan coba cara masuk ini gimana. Ya terus aku info Miss Yuni, kalau YouTube sih aku selalu mengikuti Miss Yuni. Karena Miss Yuni sendiri tidak mau yang abal-abal lah atau apa. Miss Yuni takut Mbak. Miss Yuni tuh sangat takut sekali dengan peraturan. Iya, aku sudah mengikuti. Jadi kayak keamanan apa pasti terjamin gitu loh Miss. Maksud saya itu kayak gitu kan, semuanya kan aman, insya Allah aman gitu. Kalau nggak bisa ya gimana ya Miss ya? Kalau ke Singapura gimana ya Miss? Negara-negara tersebut hanya Malaysia mungkin yang bisa di umur 40-an. Tapi kan Malaysia juga banyak yang ilegal. Hati-hati aja gitu. Cari PT juga hati-hati aja. Benar itu benar Miss. Benar. Gak ada cara lain Miss ya? Untuk sementara Miss Yuni belum ada cara lain ini. Ya kerja di Indonesia pun jadi penjual es teh aja gajinya cuma 1 juta lebih aja, kerjanya berat kan? Pilihannya berat, maksudnya harus lulus S1, S tongtong, S2, S teh, S teler. Harus cantik, jadi sing tua-tua iki ra payu.
Bener, Miss, bener. Bener nggak? Jadi kerja. Bener, sekarang itu milih, banyak yang milih. Aduh, ya soro sing tuwek-tuwek kaya awak-awak iki serap payu di luar di Indonesia malahan. Bener nggak sih? Ya Allah, iya bener. Kan nggak tipu-tipu, memang bener pada kenyataannya sing tuwek-tuwek malah gak payu di Indonesia. Lah dia harus Iya, gigi bener, putih. soalnya kan memang banyak yang anak muda gitu memang sekarang kan lebih banyak yang muda-muda. Loh iya, tentu lebih banyak yang muda, tapi kriterianya ini Kak banyak sekali yang lucu gitu loh. Kriteria yang menurut saya adalah sangat lucu sekali, di mana bukan pengalaman yang mereka cari, gajinya di bawah standar, tapi syaratnya ugal-ugalan gitu loh. Iya. Itu yang saya ingin sampaikan adalah nggak usah pulang dulu ya, bisa adik sini ya, nggak usah pulang dulu. lah selagi cek butuh duit yo lebih baik ojo ning ndi lah. Kerja sing apik Iya. dikit. Aku di Cina, Miss, ya Loh. kok. Di Cina legal apa ilegal kamu itu? Legal. Kalau di sini nggak ada resmi, Miss. Aduh, ilegal. Iya. No comment lah. Sementing hati-hati aja lah aku. Iya, kalau di sini memang semuanya hampir sama kayak gitu, Miss. Memang nggak, sebenarnya memang di mana-mana itu legal nggak boleh. Tapi kalau sudah kerja di sini ya diam di rumah ya, nggak usah kemana-mana, wes. Duh, cepat nih ngomong aku. Gak bahaya dah, Dok. Aduh, aku iki kok pedih tuh krungu ngene iki. Insya Allah. Pokoknya gini, Miss ya, alamat harus dan kalau majikan Cina itu semuanya udah tahu, Miss. Mereka sudah tahu. Sudah tahu kalau kalian ilegal. Iya, mereka sudah tahu. Bahkan kalau kita masuk, kadang kita kayak nggak ada paspor, kayak nggak ada, itu nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, soalnya sudah apa, kayak dari agent, kita kan ada agentnya juga gitu, Miss. Udah dikasih tahu gitu. Kalau kita itu memang ya, posisinya gitu. Jadi memang sudah diketahui kalau kalian itu dalam tanda kutip nggak resmi gitu. Iya, memang nggak resmi. Dan mereka menerima, Miss. Menerima. Tapi ya gitu, memang nggak boleh keluar, harus di rumah saja. Karena kan dampaknya nanti ya nggak baik buat kita juga sama majikan. Nanti kan semua dua-duanya kita kan kayak gitu, Miss. Oh, sebenarnya mereka sudah tahu nih resiko-resikonya sudah. Sudah. Paling nanti kalau seumpama ada ketangkep kayak gitu, yang mereka dikenakan denda gitu aja. Tapi yang agak sulit ya kitanya nanti biasanya kalau pemulangan itu kita itu di penjara itu minim 2 minggu ya, Miss ya, atau bahkan ya tergantung nasib ya, Miss ya. Tapi kalau biasa kita ketangkep di luar, kita bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya kayak gitu. Pokoknya ya jangan sampai ketangkep gitu aja. Kok ngeri-ngeri gitu ya? Agak ngeri memang di sini. Tapi di sini itu kan loh, Miss. Maksudnya banyak gimana? Banyak orang Indonesia di sini tuh banyak. Di Cina itu banyak orang yang kenapa sih, Dok, kok kamu tertarik ke sana itu? Kalau boleh tahu, kenapa sih menjadi tertarik untuk ke Cina nih daripada negara-negara lain? Dulu tertariknya itu soal gaji, Miss. Oke, gajinya berapa sih kalau di Cina, kalau boleh tahu nih? Sekedar sharing ya. Gajinya kalau di sini itu paling standar, saya bilang standar saja. Standar itu mungkin 7.000 yuan. 7.000 yuan. Kalau selebihnya itu kebanyakan itu ya 9.000, 10.000, bahkan sampai 11-12 dari sini, nih. 9.000 kalau Indonesia berapa? Indonesia kalau kursnya itu 2.200 tergantung kurs, nih. Jadi 2 kali lipat. Nah, umpama 9.000 berarti 18 juta, 19 juta gitu. Jadi kalau umpama kita 10.000 ya hampir 20 juta lebih kayak gitu. Hampir 20 juta lebih. Sekitar gitu. Kita pakai yuan, Miss, di sini kan kalau ngomong pakai dolar ya. Kita di sini pakai yuan. 1 yuan, pokoknya 100 yuan itu kalau duit Indonesia sekitaran 250-an. 100 yuan. Oke. Tapi resikonya berat nggak kalau maaf dalam tanda kutip sakit?
Kan sakit Iya, nggak ada yang tahu. Iya, tidak apa-apa, Miss. Tidak apa-apa, Miss. Ini ngomong aja, nggak usah minta maaf. Memang kita harus terima kayak resiko ya, Miss. Karena kita sudah masuk, jadi apapun resikonya harus kita terima. Memang kan kita sudah tahu salah, Miss. Kita sudah tahu salah, makanya kalau nanti kita pulang, ya apa yang dikasih sama pemerintahnya, kita terima itu aja. Kalau bisa, sakit lah, ya kalau jangan. sakit bagaimana nih? Kalau sakit, apa yang bisa? Kalau sakit, Bagaimana itu kalau kalau sakit? sakit, aku kayaknya pernah denger ya, Miss. Kayaknya ya nggak bisa dipulangin. Maksudnya apakah juga di penjara atau bagaimana? Kayaknya bisa pulang. Di sini kalau nggak di penjara itu cuman kayaknya yang banyak itu rabi sama orang sini Miss. Jadi nikah sama orang sini. Oh. Jadi kalau iya, kebanyakan kalau anak-anak itu ya, kalau sama mama dia itu ada suka sama orang Cina itu pulang nggak sama mama harus tapi caranya harus punya anak dulu nih. Kalau punya anak, nikah punya anak itu bisa resmi di sini. Jadi sama suaminya diurusin kayak gitu loh, jadi penduduk Cina gitu loh. Oke, sangat itu sekali ya, kompleks sekali ya. Karena saya tuh sangat sedih tuh kalau dengar ada yang sakit sampai meninggal itu. Keluarga kan kesusahan mencari gitu. Kalian sudah tahu ya resiko itu sudah tahu. Iya, Miss. Iya, sudah tahu semuanya. Aku kan juga sudah mengikuti Miss Uni di mana-mana di YouTube, di Facebook itu sebenarnya sudah tahu semuanya kayak resiko kalau yang sakit ilegal gimana. Itu sudah tahu, Miss. Memang ya itu gimana ya, nggak bisa diomong kalau soal itu. Memang apalagi kita di sini ilegal ya. Emang Miss Yuni nggak pernah tahu ya kalau di Cina itu banyak TKW? Tahu, tapi bagaimana kalian bisa tertarik itu yang membuat saya sangat sedih sekali. Kenapa kalian tertarik bekerja di Cina yang sementara itu negara yang sebenarnya tidak boleh bekerja? Jadi maksud saya adalah negara yang tidak memberikan akses untuk kita bekerja di Cina. Kenapa kalian nekat bekerja di Cina? Jadi saya ingin tahu alasannya. Kalau dulu itu memang masalah gaji. Kedua kayak potongan itu nggak banyak nih, karena posisi dulunya kita kan banyak kehimpit hutang kayak gitu loh. Jadi kan kayak per bulan tuh harus nyetori bank kayak apa gitu loh. Jadi kayak di sini kan potongan gaji juga nggak terlalu kayak di Taiwan, kayak di Hong Kong kayak gitu. Gaji gede dan potongan sedikit. Maksud kamu itu dibayar juga, iya Miss. Bisa juga dibayar langsung kayak gitu juga bisa. Terus kita langsung dapat gaji full itu bisa, Miss, di sini. Oh, jadi mereka lebih mendapatkan gaji lebih cepat, walaupun dengan resiko ilegal. Jadi kalian memilih apa aja dilakukan, yang penting utangnya lunas gitu. Bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi. Jadi tidak peduli dengan risiko legal atau ilegal. Nah, hal yang terjelek kalau sampai dijual, kan kita nggak tahu utang kita selesai atau enggak. Itu ngeri nggak? Pernah nggak terlintas dalam pikiran kalian akan dijual atau seperti apa gitu waktu bekerja sebagai ilegal? Nggak pernah sih, kalau aku selalu mikirnya yang positif loh. Ngerti? Maksud saya kan ada tuh cerita-cerita sampai dibuang di kandang babi, sampai dicabutin kukunya. Itu waktu kalian memilih untuk bekerja sebagai ilegal tuh berpikir nggak seperti itu? Nggak takut ya? Jadi nggak tahu saya kena atau enggak, itu nggak takut lah, resiko ditanggung belakang gitu ya? Aku juga nggak pernah kemana-mana, terus aku juga nggak pernah dengar cerita yang kayak gimana aku belum. Pokoknya saya sekali kerja udah di Magelang sudah gitu, nggak pernah libur, nggak pernah kemana. Tapi setelah lihat channelnya Miss Yuni kan tahu kan banyak yang tahu banyak tahu. Iya, itu kan nyata gitu loh, dari kayak kamu gini cerita tentang Cina ini kan nyata, bukan rekayasa. Iya, nyata. Setelah mendengarkan konten-konten Miss Yuni tuh, posisi sudah ada di luar negeri. Jadi setelah tahu konten-konten Miss Yuni tentang yang disetrum di apa itu baru tahu ya. Iya, soalnya posisi saya sekarang kan udah di sini, Miss. Saya di sini kan udah sekitar berapa tahun? 5 tahunan kayak Miss di sini. Oh, jadi karena kehimpit kebutuhan,
walaupun Iya. kaburan, walaupun tidak jelas kalian rela ya. Sedih banget ya. Itu karena kehidupan kita yang terhimpit. Itu, Miss, pernah di Hong Kong juga. Dulu 6 tahun di Hong Kong ya, Miss. Dulu. Pernah. Tapi kalau ke sini itu memang harus X, Miss. Kalau nggak X juga nggak bisa, karena kan kalau non itu nggak bisa masuk di sini. Harus sudah bisa bahasa. Harus bisa bahasa. Dan kebanyakan di sini kan hampir mayoritas itu bahasanya Mandarin. Kalau bahasa Hong Kong Cantonese itu biasanya daerah-daerah tertentu. Jadi kebanyakan ya sama kayak di Taiwan bahasanya Mandarin. Kayak gitu. Doakan saja ya, sehat selalu nih. Siap. Itu doa saya buat semuanya ya. Amin. Karena himpitan ekonomi kalian nekat seperti itu, saya tidak menyalahkan siapapun ya. Jadi aduh, nggak tahu saya harus ngomong apa ya. Kebanyakan itu memang karena apa ya, kondisi dan keadaan, mau nggak mau itu kayak gimana coba, karena kan ya kebanyakan itu sebenarnya itu kayak wanita itu nggak mau ya, kayak segini perjuangannya sampai segini itu. Nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Sebagai ilegal di Cina sangat sedih sekali ya. Iya. Saya kehabisan kata sih. Saya cuma berdoa untuk perjuangan kalian aja, semoga sukses dan Amin. ada jalan yang terbaik dan dihindarkan dari masalah, dan ya berpikiran positif. Semoga uang yang kalian kirimkan ke Indonesia juga dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga. Itu doa saya ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, wes. Itu adalah jalan dan pilihan. Hati-hati di negeri orang yang sayangnya. Oke. Terima kasih ya. Love you. Ya, love you too. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kehabisan kata untuk berbicara. Saya selalu bilang, jangan bekerja di luar negeri secara ilegal. Tapi karena himpitan ekonomi, karena keadaan, karena ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya katakan, karena sekali lagi ya kita tinggal dengan ekonomi yang serba kurang, membuat kita nekat melakukan segala hal. Dan pasti nggak ada orang yang ingin sakit ya, siapapun tidak ingin sakit, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi bingung saya tuh harus berbicara apa dan bagaimana tentang himpitan ekonomi. Intinya adalah bagi kalian yang saat ini ada di luar negeri, posisi ilegal, saya mendoakan kesehatan kalian. Semoga rezeki kalian bermanfaat bagi keluarga dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.